OTW lagi, gas lagi, gas lagi, gas lagi. Bab 2139. Li Fugui memandang Miaoyu dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi pada akhirnya, dia terlalu malu untuk berbicara. Miaoyu melihat Li Fugui berencana berbicara dengannya tentang sesuatu. Kemudian dia bertanya, "Tuan Li, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan?" Menghadapi pertanyaan Miaoyu, Li Fugui berpikir sejenak dan kemudian berkata terus terang kepada Miaoyu, "Seperti ini, ada sesuatu yang aku tidak tahu apakah harus memberitahumu atau tidak." Miaoyu menyunggingkan senyuman manis dari sudut mulutnya, menatap Li Fugui dan berkata terus terang, "Tuan Li, apakah kita berteman sekarang?" Li Fugui mengangguk dengan wajar, "Tentu saja kita berteman." Miaoyu melanjutkan, "Karena kita berteman, apalagi yang perlu kamu khawatirkan, katakan padaku. Tidak peduli apa yang kamu katakan kepadaku sekarang, aku bisa menerimanya." Li Fugui menjawab. Melihat ke arah Miaoyu, dia berkata dengan serius, "Baiklah, kalau begitu, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, sebelum kembali kali ini, saya bertemu dengan penguasa kota tua kota Nanshan. Seperti yang Anda tahu, dia sudah tua sekarang, dan dia hanya memiliki satu anak perempuan dalam hidupnya, ibumu. Sekarang ibumu telah meninggalkan dunia ini. Yang paling dia nantikan saat ini adalah bertemu denganmu." Setelah Li Fugui mengatakan ini perlahan, dia berpikir sejenak, lalu dengan cepat mengubah kata-katanya dan berkata, "Tentu saja, saya tahu Anda tidak akan dapat menerima ini untuk sementara waktu. Jika Anda tidak ingin bertemu dengannya malam ini, Anda dapat menunggu sampai malam lain hari. Atau tunggu di sini. Wabahnya sudah benar-benar berakhir, kamu bisa bertemu dengannya lagi." Miaoyu menundukkan kepalanya. Setelah hening beberapa saat, dia berkata dengan serius kepada Li Fugui, "Baiklah, selama kamu berada di sisiku, aku tidak perlu mengkhawatirkan keselamatanku sendiri. Jadi, kamu harus menemaniku mengunjungi orang tuanya." Li Fugui untuk menjaga suasana hati Miaoyu, dia bertanya dengan prihatin, "Sudahkah kamu memikirkannya?" Miaoyu mengangguk dan berkata terus terang, "Baiklah, jangan khawatir, aku tidak serapuh yang kamu kira. Lagi pula, karena dia adalah kakekku, jadi aku harus mengenalinya." Dengan kata-kata Miaoyu, Li Fugui tidak perlu terlalu khawatir. Dia menarik Miaoyu dan terbang keluar kediaman tuan kota di kota Nanshan. Keduanya baru saja mendarat. Miaoyu bertanya pada Li Fugui dengan heran, "Mungkinkah ini tempat tinggal penguasa kota Nanshan pada hari kerja?" Li Fugui mengangguk dan bertanya, "Kamu juga tidak menduganya? Ketika saya pertama kali melihat rumah besar ini, saya pikir saya berada di tempat yang salah. Meskipun kota Nanshan adalah kota yang sangat kecil, kota ini masih merupakan kota kuno dengan sejarah hampir 1000 tahun. Sungguh luar biasa bahwa masih, sebagai penguasa kota, tinggal di sebuah rumah di mana orang-orang biasa tinggal." Miaoyu bergumam pada saat ini, "Kamu tidak bisa menyalahkan mereka. Kamu hanya bisa menyalahkan mereka, mata dunia. Seperti yang kamu katakan padaku sebelumnya. Jika ayahku tidak terus menjatuhkan sanksi terhadap tempat ini, situasi di kota Nanshan pasti akan jauh lebih baik daripada sekarang. Tentu saja, di dunia ini, jika saja, itu tidak bisa menjadi kenyataan." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Miaoyu berbalik dan berjalan menuju pintu mansion. Li Fugui mengikuti di belakang Miaoyu, keduanya mengetuk pintu. Setelah beberapa saat, seseorang di halaman membuka pintu. Miaoyu melirik orang lain, ditanya, "Maaf, apakah pemilik kota tua masih ada di sini?" Paman Parubaya yang tidak mau membuka pintu tiba-tiba berteriak ketakutan, "Ah, ada hantu." Suara paman itu mengagetkan Miaoyu.
dia segera berbalik dan menatap Li Fugui, yang berdiri di sampingnya. Li Fugui maju selangkah dan meraih tangan Miao Yu. "Jangan takut, tidak apa-apa." Paman itu berbalik dan bergegas ke halaman sambil berteriak keras, "Pak, ini tidak baik, Nona sudah kembali." Sampai saat itu, Li Fugui dan Miao Yu tiba-tiba sadar. Ternyata alasan sang paman kaget, terutama karena Miao Yu dan Ma Jue terlihat sangat mirip. Pamannya tahu bahwa Ma Jue telah meninggal, jadi setelah melihat Miao Yu, dia mengira itu adalah Ma Jue yang kembali dari kematian. Li Fugui dan Miao Yu menyadari hal ini dan saling memandang. Tepat ketika mereka hendak masuk untuk menjelaskan, mereka tidak menyangka bahwa Masi sudah mengenakan gaun tidur dan keluar dari pintu dan berteriak, "Suara apa itu? Lupakan, putriku yang kembali. Jadi kamu tidak perlu terlalu takut." Saat dia berbicara, Marci melihat ke arah pintu. Saat dia melihat orang itu masuk melalui cahaya lilin redup di pintu, tongkat di tangan Marci langsung jatuh ke tanah. Lagi pula dia tidak menduganya, putrinya akan benar-benar muncul di hadapannya lagi suatu hari nanti. Sambil terhuyung ke depan, Marci sudah menangis. Dia belum datang ke Miao Yu. Maxi berteriak, "Juer, anak baikku, ini salahku, semua ini salahku." Bagaimana Maxi tahu, orang yang berdiri di depannya saat ini bukanlah putrinya sama sekali, melainkan cucunya. Miao Yu memandang Maxi sambil menangis dan menangis. Dia juga tergerak olehnya. "Ayo cepat maju." Dia segera memegang lengan Maxi dan berkata, "Kakek, ini aku Miao Yu." Setelah mendengar Miao Yu mengungkapkan identitasnya, Marci tampak terkejut, ada air mata di matanya. Dia memandang ke atas dan ke bawah pada cucu perempuan yang belum pernah dia temui sebelumnya. Dan setelah beberapa saat, dia bertanya dengan gemetar, "Apakah kamu Miao Yu, anakku? Apakah kamu?" Miao Yu mengangguk ringan. Marci mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Hanya beberapa detik kemudian, dia melepaskan tangan Miao Yu dan langsung berlutut di tanah. Miao Yu melangkah maju dengan cepat dan hendak membantu Masi berdiri. Tetapi Li Fugui melangkah maju dan berbisik kepada Miao Yu, "Miao Yu, selamat tinggal dulu." Miao Yu memandang Li Fugui dengan ragu. Li Fugui menatap Miao Yu dengan tegas. Lihat situasi ini, Miao Yu juga berhenti menggerakkan tangannya. Sebaliknya, dia berjongkok di depan kakek. Lihatlah Marci lagi. Dia mengepalkan tinjunya dan menghadap bulan terang di langit, tersedak dan berkata, "Juer, aku tahu kamu sedang menonton dari langit. Semua ini adalah kesalahan ayahku. Aku seharusnya tidak membiarkanmu keluar dari kota saat itu. Akulah yang menyakitimu. Juer, apakah kamu melihat bahwa Miao Yu datang menemuiku? Aku tidak menyangka akan bertemu cucuku suatu hari nanti." Pembicaraan yang penuh kasih sayang. Miao Yu merasa patah hati setelah mendengar ini. "Kakek, tolong berhenti bicara. Aku tidak bisa menyalahkanmu atas semua ini." Miao Yu mengambil tindakan dan mencoba membantu Masi berdiri. Marci berdiri dengan gemetar, beralih ke arah Miao Yu, "Anakku, alangkah baiknya jika kamu bisa kembali. Alangkah baiknya jika kamu bisa kembali. Datang saja dan temui aku. Bahkan jika aku mati, aku bisa mati dengan damai." Li Fugui berdiri di satu sisi. Hal itu tak mengusik kenangan kakek dan cucunya akan masa lalu. Dia tahu bahwa Maxi pasti akan banyak bicara pada Miao Yu selanjutnya. Bab 2140. Hotel Pelabuhan. Huaduo dan yang lainnya menunggu dari sore hingga dini hari, tetapi mereka tetap tidak melihat Li Fugui kembali. King Qiong sudah tidur di rumahnya, baru saja turun setelah bangun. Lalu saya melihat Huaduo, Dimu dan yang lainnya duduk di sekitar rest area di lantai bawah.
Beberapa gadis melihat langit muncul. Ibu Pertiwi berdiri lebih dulu dan berkata terus terang kepada Chang Qiong, "Tuan Chang Qiong, Fugui belum kembali. Kami berpikir, haruskah kita keluar dan mencarinya?" Chang Qiong tersenyum, dan setelah berjalan perlahan ke arah semua orang, dia berkata terus terang, "Apa yang kamu cari? Apakah kamu masih khawatir Fugui akan dibunuh oleh orang? Jangan khawatir, Fugui pasti akan kembali jika sudah waktunya." Chang Qiong memandang Hua Duo dan bertanya dengan serius, "Ngomong-ngomong, Wakil Direktur Hua, saya mendengar Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda berencana untuk mengangkut sejumlah ramuan dari zona pengembangan. Kapan obat-obatan akan dikirim?" Hua Duo bertanya mengeluarkan ponselnya dan memeriksa waktu, diperkirakan besok tengah hari. "Jika semuanya berjalan baik, kami akan mencoba melihat apakah itu dapat dikirim ke kota Nanshan besok malam." Chang Qiong mengangguk dan berkata, "Baiklah, itu bagus. Sekarang mari kita hubungi Fugui dulu, ini tentang bahan obat. Saya pikir Fugui bisa menangani sisanya." Meskipun Chang Qiong tidak mengikuti Li Fugui selama Hua Duo. Namun dalam kurun waktu yang sangat singkat ini, Chang Qiong sudah memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang Li Fugui. Dia tahu, Li Fugui adalah pria yang mendambakan dunia. Tidak seperti mereka, semuanya dilakukan dengan tertib. Yang paling penting adalah, Chang Qiong tahu bahwa Li Fugui juga memiliki kemampuan yang tidak dimiliki orang lain. Selama anak ini mau, dia bisa membaca pikiran hampir semua orang. Kemampuan ini, di permukaan, tampaknya bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi sebenarnya, dia bisa mengambil keputusan selangkah lebih maju. Selain itu, Li Fugui kini telah mencapai tingkat kekuatan Yuan Ying. Belum lagi di luar negeri, bahkan di Tiongkok, kecuali para pemimpin tertinggi dari 6 sekte besar, orang-orang lainnya bukanlah tandingan Li Fugui. Tentu saja, alasan utama mengapa Chang Qiong bisa memandang masalah ini secara rasional terletak pada hubungan antara dia dan Li Fugui. Hua Duo, Dimu dan lainnya kini bukan hanya anggota anak buah Li Fugui. Dia juga wanita Li Fugui. Mereka cenderung membesar-besarkan hal-hal sepele. Tapi dia berbeda, dia hanyalah tangan kanan Li Fugui, dan dia serta Li Fugui seperti saudara. Emosi yang berbeda tentu saja menimbulkan hasil yang berbeda dalam memandang masalah. Meskipun Hua Duo dan yang lainnya merasa sedikit tidak nyaman, di saat yang sama, mereka juga merasa bahwa apa yang dikatakan Chang Qiong masuk akal. Beberapa gadis saling memandang, setelah beberapa saat. Hua Duo kemudian menarik kembali pikirannya dan mulai menghubungi Sister Ming. Saat itu sekitar jam 4 pagi, Jenny sudah tertidur di meja. Yu Zhen dan Dimu juga sedang duduk di sofa dengan teh kental di tangan mereka, menunggu dengan cemas. Saat itu, Li Fugui kemudian membawa Miao Yu kembali ke hotel. Keduanya baru saja masuk, Hua Duo segera berdiri dan menatap Li Fugui. "Katakan padaku, kenapa kamu pergi begitu lama?" Dia berkata tanpa daya, "Kami juga mengunjungi kota Nanshan dalam perjalanan." Hua Duo sedikit terkejut dengan ini dan bertanya, "Apa? Apa yang kamu lakukan di kota Nanshan di tengah malam?" Nona Miao Yu tidak percaya bahwa darah penduduk kota Nanshan mengalir di tubuhnya. "Untuk membuktikannya, saya hanya bisa membawanya ke sana sekali. Ngomong-ngomong, sekarang sudah hampir subuh, kenapa belum? Kalian sudah melakukannya?" Yu Zhen mengeluh dengan suara rendah. "Saat ini, kamu baru saja mengucapkan beberapa patah kata lalu berbalik dan pergi. Bagaimana kita bisa tidur dalam situasi ini? Fugui, sebaiknya kamu duduk dulu. Mari kita bicara tentang bagaimana menangani masalah ini lain kali. Kami datang ke kota Nanshan terutama untuk mencari senjata ajaib. Sekarang, kami terlibat dalam pertarungan lokal,
yang tidak ada hubungannya dengan kami tidak konsisten. Li Fugui tersenyum dan melambaikan tangannya, jangan khawatir, bukankah aku sudah memberitahumu? Menemukan artefak magis itu penting, tetapi kota Nanshan adalah langkah kita selanjutnya dalam menemukan artefak magis. Aku tidak memperbaiki tempat ini, bagaimana kita bisa menemukan senjata ajaibnya? Oke, ini sudah larut, kamu harus pergi dan istirahat lebih awal. Setelah bahan obat tiba besok, kami akan bekerja sama dengan tentara di sini untuk mendapatkan bahan obat tersebut sesegera mungkin. Kirim ke kota Nanshan. Ketika wabah selesai dan Xie Mierfu dan Maxi berjabat tangan dan bernegosiasi, kita akan berbicara tentang menemukan artefak ajaib. Li Fugui sebenarnya telah menenangkan pikirannya. Seperti yang baru saja dia katakan, segala sesuatunya harus ditangani satu persatu. Lebih-lebih lagi, dalam perjalanan pulang hari ini, dia menyadari masalah pelik lainnya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkan senjata ajaib. Berdasarkan apa yang dikatakan masih sebelumnya dan percakapan dengan Miao Yu di malam hari, Li Fugui pada dasarnya yakin bahwa senjata ajaib yang mereka cari kali ini, Palladium 1000 darah naga, 100% terletak jauh di Laut Nanshan. Jika ingin mendapatkan 1000 Palladium darah naga, pertama-tama Anda harus berhadapan dengan makhluk spiritual yang menjaga 1000 Palladium darah naga di laut dalam. Saat ini, pertama-tama, mereka tidak tahu apa kekuatan dari makhluk spiritual ini. Kedua, menyelam ke laut dalam untuk memperebutkan senjata ajaib. Jika Anda membawa perlengkapan menyelam sendiri, pasti akan mempengaruhi performa Anda. Namun jika mereka tidak membawa perlengkapan menyelam, dengan fisiknya yang sekarang, apalagi menyelam ke laut dalam, saya khawatir tidak mungkin menyelam hingga 100 meter di bawah laut. Jadi sekarang, satu-satunya cara untuk mendapatkan Palladium 1000 darah naga adalah dengan memiliki kemampuan yang sama dengan penduduk kota Nanshan. Saya ingin memiliki kemampuan ini. Satu-satunya cara adalah menemukan gadis cantik dari kota Nanshan untuk bermalam. Pikirkan ini, Li Fugui sangat bersemangat sekaligus tidak berdaya. Dengan gembira, dia sudah memikirkan dengan siapa dia ingin tidur. Sayangnya, kali ini dia datang untuk melihat darah naga Kian Palladium, bukan untuk menjemput gadis. Lagi pula, terlalu banyak wanita di sekitarku. Jika para wanita ini berkumpul sekarang, saya perkirakan saya bisa mengumpulkan 3 atau 5 meja mahjong. Di samping itu adalah janji yang dia ucapkan di depan Hua Duo. Pasti tidak ada hubungannya dengan Miao Yu kali ini. Sambil berpikir seperti ini dalam benaknya, Li Fugui berdiri, menghela nafas, dan berbisik kepada Hua Duo, "Duo, ikutlah denganku, ada yang ingin kukatakan padamu." Hua Duo memberikannya kepada Hua Duo. Jantung kecilnya juga mulai berdebar kencang. Saat ini, apalagi yang bisa dikatakan Li Fugui setelah membawanya ke atas, dia pasti berencana untuk bertukar perasaan dengannya. Dengan pemikiran ini, Hua Duo dengan cepat berdiri dan mengikuti Li Fugui. Bersambung.